Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syafiq dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana ya cara memahamkan anak-anak bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, karena anak-anak khususnya bermain, dan itu yang jadi kendala utama buat ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Kalau sudah besar kan mereka sudah mulai paham ya, tapi kalau anak kecil ini lebih susah gitu, Ustazah. Maaf Ustaz. Jadi bagaimana cara kita untuk memahamkan anak-anak kecil ini gitu loh. Kalau lagi main, nanti lagi mau mulai mengaji, menghafal Quran, ada temennya manggil, jadi mereka lebih cenderung untuk apa ya gitu, lihat dulu gitu. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau disuruh untuk belajar agama, belajar Quran, sulit gitu loh. Lebih seneng main. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara anak-anak itu memang hidupnya main. Jadi anak-anak ini, bagaimana kita mendidik mereka tentang tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tentang bagaimana kehidupan ini akan berakhir, di situ hanya ada surga dan neraka. Maka orang tua perlu melihat anak-anak itu ketika di bawah 7 tahun ya, Rasul SAW menyuruh kita ngajarin anak kita sholat sejak umur 7 tahun. Nyuruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajarin. Jadi anak-anak itu kadangkala akalnya belum lengkap. Dia itu kalau masih kecil belum bisa menalar, maka diajari menghafal. Diajarin menghafal, ya udah didikte aja dia. Kasih tahu, ditanya siapa Rabbmu? Allah Azza wa Jalla. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Islam. Itu mulai didiktekin kepada dia sehingga dia menghafal. Kemudian ketika dia mulai tambah umurnya ya, keinginan dia masih bermain terus. Maka orang tua memang harus mengkondisikan. Tetap bermain tapi dapat agama. Dia sambil bermain mobil-mobilan umpamanya. Dulu sambil dibacain Quran, sekarang sambil di-setelin Quran. Kasih headset dia, telinganya udah main nggak apa-apa tapi dengerin. Ya udah. Dia bermain, tangannya bermain, tapi alam bawah sadar dia itu merekam apa yang dibacakan kepada dia. Maka itu menjadi solusi. Bermain tetap. Cuma tolong jangan anak-anak itu hanya bermain handphone. Bermain game. Orang tua ini perlu turun bermain. Kenapa? Karena sohib-sohibnya itu semua pegang handphone. Maka orang tua perlu duduk, main apalah, menggambar, mewarnai, main mobil-mobilan, naik sepeda bareng sama anak. Artinya masa anak-anak itu masa bermain. Sehingga berikan dia hak bermain dia. Tapi ketika waktu belajar, panggil dia untuk belajar. Dan dalam kondisi belajar pun masih bisa bermain. Jadi ada umur-umur yang memang main-main anak-anak itu. Dan orang tua banyakin doa buat anak-anaknya. Ketika kita bicara ambisi dan visi dan misi kita itu akhirat, maka doa orang tua akan akhirat. Berapa banyak orang tua yang mendoakan anaknya hanya supaya sukses, supaya jadi orang kaya, supaya murah rezekinya, supaya jodohnya cepat datang, supaya sehat. Ini semua urusan dunia. Doakan semoga anaknya beriman. Semoga dikasih ketakwaan, dikasih kesolehan. Semoga dikasih sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia. Jadi orang tua mengkondisikan rumahnya. Permainan, alhamdulillah ada permainan-permainan gaya dulu yang mungkin bisa dihidupkan kembali, dihidupkan. Karena kalau sekedar pegang handphone, anak itu nggak capek. Mau 10 jam dia pegang handphone, dia cas, dia bawa power bank, semua dia terus bermain. Sehingga dia nggak lelah. Tapi ketika permainan itu ya anak kena diajak main petak umpet ya,
main olahraga di rumah atau apa. Berikan permainan-permainan yang positif karena memang anak-anak masih perlu permainan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.